Everything's alright. You just know. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fadli. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembagian jaringan berdasarkan transmisinya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi untuk bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer ini adalah untuk mencapai tujuannya, yaitu bertukar data dengan cara meminta atau memberikan layanan servis. Nah, berdasarkan media transmisinya, jaringan komputer ini dibagi menjadi dua, yaitu point to point dan broadcast. Apakah yang dimaksud dengan jaringan point to point dan jaringan broadcast? Pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan point to point. Jaringan point to point adalah data link protokol yang umumnya digunakan dalam membangun hubungan langsung antara dua node jaringan. Dalam hal ini, jaringan dapat menyediakan koneksi autentikasi, transmisi enkripsi, dan kompresi. Jaringan point to point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari satu device ke device lain. Untuk mengirim paket dari sumber ke tujuannya, dalam jaringan jenis ini, dia akan melalui mesin-mesin perantara atau beberapa route. Oleh karena itu, route memegang peranan penting dalam jaringan point to point. Transmisi point to point dengan satu pengirim dan satu penerima sering disebut dengan uncasting. Point to point ini sering digunakan di banyak jenis jaringan fisik, seperti kabel serial, saluran telepon, trendline, telepon seluler, jaringan radio khusus seperti kepolisian dan macam-macam, dan serap optik seperti Sonet. Jaringan point to point ini memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kelebihannya, jaringan point to point mudah menghubungkan dengan komputer. Kedua, membutuhkan kabel yang pendek sehingga tidak akan ribet. Kekurangan dari jaringan point to point ini, apabila kabel utamanya terputus, seluruh jaringannya akan mati. Yang kedua, sulit untuk mencari dan memperbaiki kerusakan apabila terjadi kerusakan dalam jaringannya. Sedangkan yang ketiga, tidak mungkin diimplementasi pada jaringan dengan banyak komputer. Jadi point to point ini dia hanya menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Cuma dua atau lebih, tapi nggak terlalu banyak seperti yang broadcast. Fungsi utama dari jaringan point to point ini adalah untuk memeriksa apakah kondisi line atau saluran telepon dapat bekerja dengan baik. Jaringan point to point juga memeriksa password, dan setelah melalui semua pemeriksaan, dia akan menetapkan koneksi dengan ISP dan melakukan permintaan alamat IP. Alamat IP ini digunakan oleh point to point di jaringan internet untuk berkomunikasi dengan semua protokol jaringan lainnya dan server selama koneksi berlangsung. Point to point juga mengangkut paket-paket informasi dari satu server ke server lainnya dengan menggunakan alamat IP yang sama ke alamat komputer yang telah meminta informasi. Dia akan menetapkan koneksi dengan ISP dan melakukan permintaan alamat IP. Alamat IP ini digunakan oleh point to point di jaringan internet untuk berkomunikasi dengan semua protokol jaringan lainnya dan server selama koneksi berlangsung. Point to point juga mengangkut paket-paket informasi dari satu server ke server lainnya dengan menggunakan alamat IP yang sama ke alamat komputer yang telah meminta informasi. Jaringan broadcast itu adalah sebuah metode dalam pengiriman data di mana data yang dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah yang alamat yang dituju siap untuk menerima, dan tidak juga pengecekan apakah data tersebut sampai atau tidak. Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua device yang terkoneksi ke jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil yang disebut paket yang dikirimkan oleh sesuatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. File alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan. Saat menerima paket, mesin akan mengecek file alamatnya. Bila paket tersebut ditujukan untuk diri sendiri,
maka mesin akan memproses paket itu. Namun apabila paket yang dikirimnya untuk device lainnya, mesin tersebut akan mengabaikannya. Selain itu, broadcast juga bisa didefinisikan sebagai bentuk layanan dari perangkat server ke perangkat klien yang menyebarkan data secara bersamaan ke beberapa komputer klien. Pada jaringan komputer, kita juga dapat mengenal yang namanya IP broadcast. IP broadcast ini biasanya disebut IP address terakhir pada network tersebut, sehingga IP address tersebut dapat digunakan untuk komputer klien. Sebagai contoh IP broadcast adalah jika kita melakukan konfigurasi IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, maka IP broadcast pada jaringan tersebut adalah 192.168.1.255. Berdasarkan prinsip broadcast dibagi menjadi 3. Yang pertama, broadcast domain, yaitu seluruh device atau perangkat yang biasa mengetahui sinyal berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Sedangkan yang kedua, broadcast address, adalah suatu halaman yang isinya bit satu semua, bisa memberi alamat pada semua terminal yang berhubungan dengan jaringan tersebut. 3 yaitu broadcast trunk, atau biasanya disebut dengan loop, yaitu suatu kondisi di mana paket yang dikirim mempunyai sumber berputar-putar di jaringan. Biasanya penyebabnya adalah desain jaringan. Kelebihan daripada broadcast ini yaitu pertama, dapat terhubung dalam berbagai jarak. Yang kedua, dapat diakses sepanjang hari. Ketiga, sistem keamanan lebih kompleks. Yang keempat, pengaturan lebih mudah. Yang kelima, kecepatan transfer yang seimbang dalam setiap perangkat. Sedangkan kekurangan broadcast yaitu 1. Biaya yang cukup mahal, 2. Error pada host, dan 3. Rawan diserang hacker. Contoh penggunaan broadcast dalam kehidupan sehari-hari yaitu stasiun radio. Stasiun radio sebagai pengirim informasi. Dalam hal ini, stasiun radio merupakan jenis komunikasi simplex. Sedangkan dalam komunikasi simplex, data yang dikirim mengalir dalam satu arah, di mana informasi dikirim melalui gelombang sinyal yang berasal dari siaran radio. Berdasarkan ruang lingkup geografi, biasanya jaringan lokal atau ruang lingkup yang kecil cenderung memakai jaringan broadcast ini. Sedangkan jaringan yang ruang lingkupnya lebih besar biasanya menggunakan jaringan point to point. Baik, di sini video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga masih seorang pelajar, mahasiswa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.